Maka seluruh pemberitaan di sepanjang bulan Juli berkaitan dengan gereja dan panggilan-panggilannya. Khusus untuk hari ini, tema kita ialah gereja yang misioner. Kita berharap bahwa setelah pemberitaan ini kita bisa mengukur kita sudah misioner atau justru belum. Dan dengan semangat dan kekuatan dari Roh Kudus, kita bergumul untuk terus berjuang menjadi yang misioner. Pembacaan Alkitab saya pilih berdasarkan Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah kusediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami melihat Engkau..." Ulangi. "Bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Saudara-saudara, kemarin siang
Pak Jerry Manafe kirim kasih saya satu video. Kira-kira isi dari video itu ada satu bangunan gereja yang dulunya gereja. Dibeli oleh salah seorang dari agama sebelah. Terus kemudian itu dijadikan tempat ibadah dari agama itu. Saya nonton itu video. Kemudian saya berpikir dan bertanya kepada saudara. Kira-kira misi gereja itu sudah selesai? Ataukah gereja itu justru gagal dalam misinya? Saudara lebih memilih mana? Gagal atau sudah selesai? Gagal atau sudah selesai? Yakin gagal? Saya juga yakin. Karena misi gereja harus berlangsung terus-menerus sampai kapan dunia ini tidak ada. Dan kalau sampai gereja itu tutup, gagal. Untuk memahami misi kira-kira saya harus bicara begitu. Kedua, saya pun bapak saksi di Alor. Satu saat dia bercerita buat saya. Ketika dia masih di satu kampung jauh dari Kalabahi, ada informasi datang ke kampung. Kalau salah seorang dari anak kampung itu dipukul sekarat, hampir mati, dan sementara berada di rumah sakit Kalabahi. Anak ini adalah anak dari satu orang tua yang cukup punya pengaruh besar di kampung itu. Maka orang-orang kampung tidak terima. Ini harus balas ini. Tidak bisa saja terima. Balas. Maka sepakatlah mereka memilih sejumlah orang untuk pergi balas dendam. Terpilihlah 9 orang untuk pergi balas. Di halaman gereja mereka berkumpul untuk pengutusan 9 orang itu, tapi orang tua ini bertanya, kamu bisa apa? Coba kasih tunjuk sedikit kamu punya kelebihan supaya kami yakin kami utus orang ini bukan orang main-main ini. Satu angkat parang, potong begini, tidak masuk. Oke, bagus. Setelah siap, orang tua ini kasih pesan. Ada 3 pesan yang harus dilakukan. 1, ke Kalabahi itu mereka hanya boleh jalan kaki. Tidak boleh naik kendaraan apapun, termasuk kuda tidak boleh. Kedua, tidak boleh bicara dengan siapapun di perjalanan. Tidak boleh. Ketiga, waktu penyerangan harus dimulai tepat 4:30 pagi. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Setelah pesan-pesan itu, maka mereka minta penatua. Tolong kasih tahu Bapak Pendeta, bilang, anak dong semua jalan, jadi Bapak datang doa dulu. Bapak Pendeta, penatua masuk kasih tahu, Bapak Pendeta bilang, sudah saya masih ini dari Bapak Piko atur saja. Penatua datang bilang, berhubung karena Bapak Pendeta sementara sibuk, maka biarlah saya berdoa. Maka mereka, penatua ini pimpin orang-orang ini berdoa. Terus lepaslah 9 orang itu jalan. Mereka jalan kaki, mereka tidak bicara dengan siapapun. Tapi mereka sampai di Kalabahi itu baru jam 2 pagi. Menurut peraturan ketiga, belum boleh ada penyerangan. Sekalipun ada 20 daftar nama yang mereka sudah bawa. Tapi waktu belum tiba. Maka mereka ambil waktu sedikit. Tidak kalau di rumah keluarga kan pasti bawa omong toh. Kan tidak mungkin bilang, tidak bisa. Itu harus bawa omong. Maka sepakatlah mereka masuk ke satu kebun ubi dekat jembatan hitam. Mereka masuk di sana, mereka menunggu waktu 4:30 pagi. Dan disitulah Tuhan memainkan perannya. Duduk-duduk menunggu waktu 4:30 pagi itu, mereka sadar sudah 6:30 pagi. Rupa-rupanya mereka tertidur dan bangun waktu sudah lewat. Maka misi mereka gagal total. Mereka pulang ke kampung dan mereka kena pukul semua di kampung. Kenapa? Karena misinya
gagal total. Kenapa misi gagal total? Karena ada peraturan yang tidak diikuti dengan baik. Sekarang saudara-saudara, saudara mungkin akan membuka semua kamus dan membaca tentang apa itu misi. Karena kalau kita bicara tentang misioner, kita bicara tentang misi. Dan nanti orang-orang atau lembaga atau apapun yang akan menjalankannya. Karena itu saya fokus kepada misi. Saya akan kasih tahu saudara, yang paling gampang untuk memahami misi adalah, misi itu adalah tugas pokok. Boleh ada tugas-tugas lain, tapi misi itu sangat berkaitan dengan tugas-tugas pokok. Supaya sebentar kita paham dan kita ukur kira-kira tugas pokok dari gereja itu apa, dan kita sudah jalankan tugas-tugas pokok itu atau belum. Tugas pokok. Kalau kita berbicara tentang gereja tanpa berbicara tentang tugas gereja secara pokok, maka kita gagal. Karena bicara gereja, bicara tentang misi atau tugas pokok gereja. Dan saudara tahu, secara organisatoris gereja itu terbentuk karena ada misi. Bukan bentuk habis baru cari-cari misi. Misi mendahului sebuah perkumpulan. Misi mendahului. Tugas pokok mendahului perkumpulan itu. Saudara-saudara, karena itu gereja tidak hadir untuk dirinya sendiri. Namun gereja hadir untuk satu tugas pokok tertentu. Yang kemudian tugas pokok itu akan dilaksanakan sebagai bagian dari kewajibannya sebagai gereja. Saudara-saudara, misi gereja bersumber dari satu visi besar, satu cita-cita besar, satu mimpi besar dalam pewartaan Tuhan Yesus Kristus, yaitu kerajaan Allah. Tugas pokok gereja itu bersumber dari visi besar Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudara, dalam pengajarannya Tuhan Yesus memberitakan kira-kira 3 hal tentang kerajaan Allah. Bahwa satu, pemerintahan Allah itu adil. Pemerintahan Allah itu adil. Supaya kalau sebentar misi kita bersumber dari visi ini, harus diukur adilkah atau tidak. Kedua, visi besar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat berkaitan dengan membawa damai sejahtera bagi dunia. Membawa damai sejahtera. Dan yang ketiga, visi besar yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah pemulihan atas segala ciptaan. Itu yang harus ada di tengah-tengah dunia. Dengan demikian saudara-saudara, tugas pokok gereja adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebagai bagian dari doa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Surga. Tapi banyak kali kita meninggalkan bumi dan ingin urus surga. Padahal kita belum pergi ke sana. Kita lanjut saudara-saudara. Tanda-tanda kerajaan Allah itu adalah berita pembebasan. Injil itu berita pembebasan. Tapi sebelumnya mari kita sepakat dulu. Berita pembebasan untuk 2 hal bersama-sama. Berita pembebasan secara rohani. Kamu harus diselamatkan. Kamu harus masuk surga. Ini harus diberitakan. Tetapi juga berita pembebasan secara jasmani. Berita pembebasan secara rohani yang tidak kelihatan itu.
tetapi kemudian juga yang berkaitan dengan hal-hal yang kelihatan, dialami, dirasakan. Sebelum lebih jauh, saya ingin ingatkan kita saudara-saudara, bahwa pemilik dari misi itu adalah Tuhan. Tuhanlah pemilik misi. Dan Tuhanlah sumber utama dari misi itu. Yang mengutus manusia, yang mengutus gerejanya untuk melaksanakan perintah ilahi, yaitu mengabarkan kabar baik, Injil itu di tengah-tengah dunia ini. Kalau demikian saudara-saudara, maka dengarkanlah baik-baik. Gereja bukan tujuan dari misi itu. Gereja bukan tujuan dari misi. Karena pemilik misinya adalah Tuhan Allah. Maka Tuhan menjadi tujuan dari misi itu, bukan gereja. Jika misi dipahami sebagai yang bersumber pada Allah sendiri dan adalah milik Allah yang mendatangkan sejahtera bagi ciptaannya, maka gereja tidak boleh menjadikan dirinya sebagai tujuan misi. Tidak boleh. Misi gereja bukanlah, saya berharap saudara terganggu dengan kalimat ini. Misi gereja bukanlah untuk membuat semakin banyak orang beragama Kristen. Tetapi misi gereja adalah menyaksikan anugerah Allah itu kepada dunia dan semua orang. Karena kalau hanya sekedar membuat orang menjadi Kristen, sudah banyak orang menjadi Kristen tanpa kualitas. Sudah banyak orang beragama tanpa kualitas. Saya berharap saudara terganggu dengan hal ini. Bahwa misi gereja bukan untuk membuat orang menjadi Kristen. Tapi misi kita adalah menyaksikan anugerah Allah yang besar yang sudah kita alami kepada dunia, supaya kemudian oleh pekerjaan Roh Kudus mereka dibawa datang kepada Tuhan dan menyatakan pengakuan imannya kepada Tuhan. Saya merinding ketika melihat hal ini. Betapa kalau kita tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas yang diembankan oleh pemilik misi itu kepada kita, kita gagal. Kita gagal sekali. Saudara-saudara, mari kita lihat dulu ini, saudara-saudara. Misi gereja, kan kita mau jadi gereja misioner. Misi gereja dalam konteksnya. Periksa dulu konteks kita seperti apa. Supaya kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini sungguh akan mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia. Ya, saudara akan menyebutkan banyak, tapi saya akan mencatat kira-kira 3 saja. Nanti saudara melanjutkan konteks dan masalah kita di tengah-tengah dunia seperti apa. Lalu kita bertanya, di manakah tanggung jawab gereja? Satu, saudara-saudara, tadi kita ada dalam kebanyakan orang yang beragama tapi tidak beriman. Itu konteks kita. Apalagi di Indonesia. Agama masuk sebagai struktur dari bagian-bagian tata negara kita. Mungkin di luar sana di negara-negara Eropa, agama itu soal privat. Di Indonesia mau jadi polisi harus agama apa. Mau jadi pegawai harus tulis agama. Mau jadi anggota dewan agama. Mau jadi pendeta kan agama. Mau tidak mau orang beragama. Beriman atau tidak itu soal nomor 2. Yang penting beragama. Lalu apa yang terjadi? Saudara tidak usah terlalu banyak bertanya kenapa banyak orang tidak hadir di gereja. Karena mereka beragama tapi belum tentu beriman. Belum tentu. Itu konteks pertama kita. Pertanyaan besarnya adalah, lalu di manakah gereja? Data kita menarik. 80% kasus-kasus yang ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur adalah
kekerasan dalam rumah tangga. Padahal mayoritas dari keluarga-keluarga itu agama apa? Kristen. Itu konteks kita. NTT adalah provinsi terkorup nomor 4 di Indonesia. Mayoritas orang-orangnya beragama apa? Pertanyaannya adalah, lalu di manakah gereja? Baik secara personal, baik sebagai sebuah persekutuan. Itu konteks pertama. Konteks kedua kita, saudara, adalah kemiskinan. Bukankah mereka menyebutkan bahwa kita ini terdiri dari mayoritas orang-orang miskin? Padahal kita mengaku bahwa Tuhan kita kaya. Dan kita mengkritisi dengan baik. Biar ku miskin ilmu, uang ku tak punya, tapi ku punya Yesus. Senang selamanya. Yakin kalau miskin senang? Pertanyaan yang sama adalah, lalu di manakah gereja? Nanti habis ini baru kita masuk di teks. Kita lagi aman dengan semua yang kita jalani tiap-tiap hari dalam ibadah. Tapi kita mungkin belum hadir di tengah-tengah dunia sebagai tujuan dari misi. Ketiga adalah kebodohan. Konteks kita adalah kebodohan. Mayoritas mereka ada tinggal di pedalaman. Sekolah bermasalah. Mutu-mutu pendidikan bermasalah. Banyak yang memilih mau sekolah untuk apa? Toh akhir-akhirnya juga kerja. Ini konteks itu. Nanti silahkan saudara menyebutkan yang lain-lain untuk memberi lagi pesan terhadap konteks kita. Saya ingin stop di situ tentang konteks. Dan mari kita lihat pembacaan. Setelah memahami segala sesuatu tentang misi, kan kita ingin menjadi misioner. Mari kita lihat pembacaan tadi. Sengaja saya memilih tentang penghakiman. Sebab kalau tiba-tiba omong penghakiman itu kita kaget. Sedikit lagi mati. Tapi belum. Masih hidup. Tapi ini bagus. Pembacaan ini mengatakan, ternyata penghakiman Tuhan tidak tergantung terhadap pengetahuan yang kita kumpulkan. Penghakiman Tuhan tidak tergantung kepada kemasyhuran dan nama yang kita raih. Tidak tergantung pada harta yang kita peroleh. Tetapi penghakiman Tuhan menurut teks ini lebih diarahkan kepada pertolongan yang kita berikan. Bukan pengetahuan, bukan kemasyhuran nama, bukan harta kekayaan, tapi pertolongan yang kita berikan. Dalam pertolongan yang kita berikan itu dia mencatat kira-kira 3 hal. Hal pertama, saudara-saudara, lakukanlah pertolongan itu untuk hal-hal yang sederhana saja dan tiap-tiap hari itu cukup bagimu. Makan, minum, tidur, pakaian, lakukanlah. Untuk hal yang ringan-ringan. Ketika aku lapar, kamu tidak kasih aku makan. Ketika aku telanjang, kamu tidak kasih. Ketika aku sakit, kamu tidak memberi. Kamu tidak pergi dan melawat aku. Tapi kadang-kadang kita berpilih-pilih. Siapa yang kita kasih makan, siapa yang kita kunjungi, siapa yang kita lihat, siapa. Tuhan berpilih kok. Pasti saudara bilang tidak. Tapi kemungkinan besar kita pilih-pilih. Kedua, saudara-saudara, pertolongan itu tidak boleh dihitung dalam dimensi ekonomi.
pertolongan yang diberikan tidak boleh dihitung soal untung rugi, tapi saya pakai bahasa dimensi ekonomi. Tidak boleh. Kalau mau memberi tidak boleh pakai hitungan untung rugi. Memberilah dari apa yang ada padamu dan jangan dengan terpaksa. Kalau omong untung rugi kan kita omong berdagang pun toh, kita omong bisnis. Tapi untuk memberi tidak boleh. Tidak boleh. Ketiga, ini menarik. Yang ketiga, saudara-saudara, ternyata pertolongan dalam kebenaran adalah sesuatu yang mengherankan sekali. Pertolongan dalam kebenaran itu sesuatu yang mengherankan. Kenapa saya mengatakan itu? Saya mau kasih tahu saudara perumpamaan tentang talenta. Ada yang dapat talenta 1, ada 2, ada 5. Yang satu diam-diam saja. Yang lain kembangkan. Lalu kemudian Tuhan datang bilang begini, kamu yang dapat 5 saya kasih 10. Bukankah mengherankan? Jangan hitung soal untungnya. Tapi mari dengar pernyataan ini. Upah bagi tugas yang dikerjakan dengan baik ialah, dengar. Upah dari tugas yang dikerjakan dengan baik ialah tugas tambah banyak. Saya ulang. Upah dari tugas yang dikerjakan dengan baik ialah apa? Tugas tambah banyak. Mengherankan kok tidak? Pada saat kita mau menghindar dari tugas-tugas, orang yang bekerja dengan baik upahnya 5 talenta jadi 10. Mengerikan. Dan itu yang mengherankan. Ataukah yang kedua, saudara-saudara, beberapa orang ketika mereka perlu saya, minta sedikit bantuan dari saya, mereka suka bawa biskuit kasih sepupu anak 3 orang. Saudara bisa paham maksudnya? Untuk mendapatkan hati saya, Bapak, lakukanlah sesuatu bagi anak-anaknya. Amin. Memang agak berat bilang amin di situ, tapi ya saya mau minta saudara ikuti dulu. Kan Bapak itu kita tidak lihat. Amin. Ada yang dapat lihat Tuhan? Mulai setuju sekarang. Lalu dia menyebutkan orang-orang yang hina ini adalah anak-anakku. Dan supaya membuat Bapak itu senang, lakukanlah sesuatu bagi anak-anaknya. Pertanyaan kita adalah, sudahkah? Atau belum? Karena kita ingin jadi gereja yang misioner, apalagi di usia emas. Bukan seng, bukan tembaga, ini emas. Bapak senang, tapi tidak dengan asal Bapak senang juga. Benar-benar Bapak senang. Kenapa saudara? Dalam rumah besar Gemit ini, Gemit merumuskan misinya dalam 5 panca pelayanan. 5 lay panca lay, berarti 5 tambah 5. Tapi betul ulang supaya pas, 5. Dan itu Alkitabiah. Apa itu? Koinonia, marturia, diakonia, liturgia, dan oikonomia.
persekutuan. Nanti seperti kita ukur. Persekutuan kita ke mana? Kaum bapak jumlah berapa yang ikut ibadah berapa? Kaum ibu jumlah berapa yang ikut ibadah berapa? Jumlah kakak berapa yang ikut perjamuan sebentar sore berapa? Itu toh bisa toh. Ukurannya dapat. Kesaksian marturia. Apa yang kita saksikan sekarang di tengah-tengah dunia? Apa yang kita mau kasih tunjuk kepada dunia tentang Tuhan yang sudah berkarya bagi kita? Apa yang saudara kasih tunjuk kepada dunia? Apa yang agape kasih tunjuk kepada dunia? Saya mendampingi lebih dari 5.000 kelompok persekutuan doa. Dan saya kasih tahu dorang, kesaksianmu bermasalah. Kenapa? Yang harus disaksikan itu adalah tentang Tuhan, bukan tentang kita. Teorinya mengatakan, kalau ada waktu bersaksi, 95% bicaralah tentang Tuhan. Nanti 5% baru omong kita sedikit. Supaya orang lebih banyak ingat Tuhan daripada ingat kita. Tapi seringkali kita rubah. Kita punya yang 95%. Maju kasih kesaksian dimulai, dia bilang, itu hari yang tukang pencuri ini. Itu hari yang tukang judi ini. Itu hari yang tukang minum ini. Itu hari yang tukang main perempuan ini. So omong lama-lama baru tinggal sepotong waktu di belakang. Dia bilang, untung Tuhan. Hasilnya orang ingat dia dan tidak ingat Tuhan. Karena terlalu berbicara tentang dia. Ketika dia naik ke berkhotbah, orang bilang, jangan lihat begitu, dia dulu pencuri. Kok memang yang dia omong itu, nah, orang ingat itu. Harusnya ketika bersaksi, katakanlah, masa lalu saya buruk. Dan karena terlalu buruk, saya tidak mau cerita. Yang saya ingat adalah, Tuhan kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, dan sekarang saya berubah. Oh, orang yang ternyata Tuhan. Tapi kalau dia mulai itu hari, itu berat kawan. Parah itu. Diakonia. Diakonia kita berurusan dengan 3 sektor yang menarik. Diakonia karitatif, diakonia reformatif, dan diakonia transformatif. Kenapa saya harus omong begitu? Karitatif, reformatif, dan apa lagi? Supaya saudara tahu bahwa saya ini pintar. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kan saya juga baca bertulis. Karitatif itu sama dengan orang sakit kok, atau orang pasca de Natal, nah kotong bau gula sedikit, garam sedikit, beras sedikit, potong kasih. Saya protes banyak panitia di gereja lain. Saya bilang kamu ini, kampung diakonia itu bermasalah. Demikian kenapa? Kamu catat ini seluruh penerima diakonia, undang dong datang ke gereja. Terus setelah sampai gereja ada pengumuman. Bagi seluruh penerima diakonia, kami minta supaya habis kebaktian ini tolong bersabar sedikit. Semua sepulang yang tinggal ini nenek-nenek semua. Terus kita mulai panggil nenek satu-satu datang, kita kasih beras 2 kilo, gula, minyak. Padahal nenek menobe jalan ada miring-miring begini, kita datang.
Nenek su berat pegang ini kantong plastik. Nenek Manobe tunggu kok kita foto dulu. Lama-lama nenek Manobe mati gara-gara ini diakonia. Saya pun nenek ada apa-apa kamu tanggung jawab. Kira-kira kalau dokumentasi di rumah bisa kok tidak? Kedua diakonia reformatif. Ini sangat berkaitan dengan membangun apa kok? Membangun KUD kok? Ini kalau di Kupang mungkin bukan KUD ya. KUK. Kotana. Bangun tempat kesehatan kok. Bangun sekolah kok. Itu reformasi itu. Itu penting. Karena misi ada di situ. Gereja sebagai sebuah persekutuan membangun tempat-tempat untuk mereformasi. Kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya. Berikut. Diakonia apa lagi? Apa kok? Tunggu saya lihat dulu. Transformatif. Itu sama kayak orang tua bilang begini. Kalau orang datang minta ikan, kasih dia ikan 1 ekor untuk dia makan in hari, tapi pulang kasih pancing 1. Supaya minggu depan dia jangan datang lagi. Ya. Kasih dia kesempatan untuk dia. Supaya dia dapat makan in hari, besok dia tidak datang. Karena saya pernah kasih saudara toh. Kita kalau Natal itu hari penuh dengan kebaikan. Orang datang, nenek dong lewat kita, nenek bawa apa? Ini jantung pisang, aduh semua. Nenek mau pi mana? Pi jual di pasar. Ini jangan bikin nenek biar semari sih. Saya ambil. Pi ambil uang di dalam, pulang keluar nenek. Ini untuk tadi jantung pisang Ini ada beras sedikit, gula sedikit, minyak goreng Nenek dari mana? Saya dari bawah mata. Aduh, nanti nenek pulang deh. Jalan kaki. Jangan. Grab. Nenek pulang. Nenek pulang dengan Grab ini. Nenek pulang dengan Grab. 3 hari kemudian itu nenek datang lagi. Dan yang lihat adalah suami, dan suami bilang, Mama, kau kenapa? Lupa nenek sudah datang. Karena itu, diakonia ini menjadi penting. Supaya kasih dia pancing, dia pi pancing. Nanti sebentar kita ukur. Liturgia, semua perangkat yang mengatur jalannya sebuah penyembahan dan ibadah harus diatur di seluruh perangkat. Di titik ini saya tidak terlalu ragu dengan agape. Semuanya dipersiapkan. Kostum segala macam. Mantaplah. Bagus. Dan yang terakhir adalah ekonomi. Penata layanan. Atur orang-orang supaya bisa atur ini organisasi dengan baik. Sebagai bagian dari pelayanan itu. Nah sekarang saudara dengar ini. Kalau itu semua teratur dengan baik, dengarkanlah kira-kira 4 pernyataan yang saya bilang. Yang sifatnya dia tidak harus tetap di 4. Saudara boleh tambahlah. Untuk memahami gereja sebagai gereja yang misioner. Saya mau kasih tahu saudara. 1, dengarkan baik-baik. 1. Manusia di dunia tidak boleh tersesat dalam dunia karena ada gereja di dunia. Manusia dalam dunia ini tidak boleh tersesat di tengah-tengah dunia karena ada siapa? Gereja. Tapi saudara tahu, kita bermasalah di penerimaan. Kita sama-sama tulis gemit.
Tapi orang dari Agape mau pergi kota Kupang mau datang di Agape sakit adik. Tidak boleh ada satu orang pun tersesat di dunia karena Tuhan utus gerejanya di dunia. Supaya pertanyaannya adalah, di manakah gereja ketika orang-orang tersesat? Kedua, manusia di dunia tidak boleh kelaparan karena ada gereja di tengah-tengah dunia. Tidak boleh. Karena ketika mereka lapar, kita kasih makan. Tidak boleh. Jangan kita kenyang sendiri. Saya pernah kasih tahu saudara, waktu doa Bapa kami, saya kasih tahu saudara, siapa yang ajar ini doa Bapa kami, doa makan. Karena siapa punya doa makan di pun kalimat ada 3. Pertama, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Kedua, kita bilang Tuhan terima kasih untuk orang yang telah mengerjakannya bagi kami. Yang ketiga, kita bilang Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan minum di mana-mana. Ini dia masalah. Kenapa? Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar. Isi isi semua. Tapi kemudian kita bilang Tuhan, tolong urus orang susah dong karena saya mau makan kas habis yang ini semua. Itu dia punya masalah. Harusnya setiap kali tambah nasi itu doa baru kan? Di piring pertama kita akan berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Itu piring pertama. Masuk piring kedua, berdoa ulang. Lihat ulang Bapak itu nasi berdoa ulang. Tuhan sebenarnya ini orang susah punya. Tapi saya ambil kok saya makan. Ini su tambah 3 kali lai pulang masih bungkus lai. Tapi berdoa minta Tuhan urus orang susah. Jangan gemuk sendiri. Ingat orang lain. Kalau tidak jam 2, jam 3 orang ada tidur enak-enak, kita ada pakai jaket parasut kok lali keliling seluruh kota Kupang. Tidak akan turun. Sampai kita tahu udah setiap berkat yang Tuhan kasih itu ada orang lain pembagian di situ. Supaya ketika kita berdoa kita bilang, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Tuhan berkati orang yang susah makan minum di sana. Tapi pakai saya juga sebagai saluran berkat atas mereka. Semiskin-miskinnya orang Yahudi harus menemukan lagi satu orang yang lebih miskin dari dia. Supaya dia menolong itu orang. Semua orang harus menjadi berkat atas orang lain. Bukan hanya bertanda tangan. Semua berhak menjadi berkat atas orang lain. Tidak boleh ada orang yang kelaparan. Karena Tuhan ada kasih gereja di tengah-tengah dunia. Ketiga, manusia tidak boleh bodoh di tengah-tengah dunia. Karena Tuhan ada kasih gereja di tengah-tengah dunia. Tidak boleh. Karena itu gereja-gereja harus punya sekolah. Harus latih orang. Harus. Supaya mereka tidak boleh bodoh. Tidak boleh. Kita bersyukur di Kemit ini kita punya 596 sekolah. Walaupun belum semuanya terurus dengan baik. Tapi saya kira bagian dari panggilan kita. Manusia di tengah-tengah dunia tidak boleh sepi sendiri. Karena ada gereja. Tidak boleh ada yang sepi di tengah-tengah keramaian. Karena begitu merasa sendiri dan kesepian. Kalau saudara kesepian di rumah, ingat datang gereja enak. Ada banyak orang. Datang. Karena ada gereja. Saudara boleh tambahkan yang lain-lain. Sebelum saya lanjutkan ke tantangan misioner, tantangan gereja misioner, saya mau kasih ingat saudara
Bapak Ibu semua dengar yang saya omong, dengar baik-baik. Tanggal 28 itu, minggu depan, itu kita akan apa lagi? Hari ulang tahun, EMAS. Dan dalam rangka ulang tahun EMAS itu apa lagi? Yang dari Jakarta itu Yuren, nama apa lagi? Voice of Joy. 80 orang hadir di sini. Untuk kemuliaan Tuhan toh, dan juga dalam rangka perayaan. Kita bersyukur siapa mau begitu banyak orang datang di sini. Nanti minggu depan itu di sini penuh dengan penyanyi-penyanyi semua. Tapi satu hari sebelum itu mereka akan melaksanakan konser. Konser itu untuk apa? Seluruh hasil penjualan tiket dari konser itu kita akan persembahkan bagi penyelesaian pembangunan kantor klasis Kota Kupang. Bukan untuk panitia, bukan untuk ketua panitia, bukan untuk siapapun. Semua untuk sana. Dan saudara tahu, ada kira-kira 300 tiket belum terjual. Bisa kok? Kalau habis ini hubungi itu Ibu Ellen itu. Ibu Ellen di mana? Boleh berdiri Ibu Ellen. Kenal Ibu Ellen? Ingat, memberi itu jangan taruh dimensi ekonomi. Tapi juga dia bilang, Pak, saya bisa di 50 saja. Karena mana saya ambil setengah tiket. Kok tidak bisa. Bisa saudara duduk sebelah, tidak bisa. Lihat kok ambil dulu, Bapak Mama dong. Bukan karena terpaksa. Pulang keluar di situ, ambil. Kasihan konser itu sekaligus untuk memberi. Tapi saya sangat secara pribadi saya berharap begitu ketika orang-orang banyak datang menyanyi hymn dan gospel itu mereka menyanyi dan ada banyak jemaat Tuhan hadir di situ, bukankah hal yang luar biasa? Masing-masing ambil waktu setengah menit kok berpikir dan berdoa. Keluar dari sini ambil sudah itu tiket di situ. Ada 100, ada 200, ada 500. Ambil. Boleh foto. Ambil. Ada 300 masih kurang. Saya berharap setelah ini saya dapat laporan dari KLN. Luar biasa Pak, dong minta tambah. Wah itu luar biasa itu. Itu konser. Mereka menyanyi kira-kira 20 lagu lebih. Dan saudara hanya duduk dan meresapi menikmati. Aduh Tuhan nih. Terus saya suara begitu. Aduh. Daripada saya menyanyi, kok Pak Pendeta bilang, memang kakak suara bagus, tapi lebih bagus diam. Kita nikmati, bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saya tunggu itu kata amin. Oke, mari kita lihat tantangan. Ini bagian terakhir, saudara, tantangan gereja yang misioner. Ini tantangan kita dalam gereja yang misioner. 1, ada 4 saja. Saya mau cepat dan kita selesai. 1. Tantangan gereja yang misioner adalah banyak anggota gereja terlalu fokus kepada kelemahan dan bukan pada kekuatan. Kita terlalu fokus terhadap kesalahan dan bukan kepada kebenaran. Melemahkan semua. Saudara, ada saat tertentu di mana kita tidak bisa merubah apa-apa sebenarnya. Kalau kita terlampau melihat hanya pada kelemahan. Saya lihat saya punya anak saksi Roland ini. Saya ingat kisah kira-kira 3-4 hari lalu. Masuk minta Roland Senggepu istri. Setelah masuk minta kami duduk cerita sama-sama gitu. Terus saya mau izin pulang duluan. Saya bercerita dengan 2 orang, saya tidak boleh sebutkan nama mereka. 2 orang itu suami istri. Saya tahu bahwa saya menghargai mereka dan mereka sangat menghargai saya. Kami sangat-sangat menghargai. Terus saya tegur dia. Kakak berdua, saya izin saya pulang duluan. Saya ada janji ketemu dengan orang, jadi saya duluan. Oh iya Pak Pendeta, iya.
Saya petogor Om John, terakhir saya togor Ibu Ise. Pas mau jalan saudara, ternyata ada orang ini dia tadi makan, dia minum air mineral, tapi dia minum sedikit saja. Dia minum sedikit, terus dia buang. Tapi kan posisi ini barang sudah begini. Dan dia tertidur begini, menghadap tepat dua orang itu, saudara. Dan dalam keadaan menghadap tepat itu orang yang dia pun nama pendeta Yandi itu. Injak itu gelas, saudara. Dan saudara dengar teriakan, wah! Kenapa? Dua orang yang saya hargai itu basah karena saya. Coba di kaki saya lihat itu ibu tuh ada begini. Wih saudara, mau taruh ini muka di mana? Hancur saya hati saudara tuh. Tapi ini saya kira sebuah ilustrasi yang baik. Kalau saya hanya melulu kepada kesalahan saya, betapa saya tidak akan pernah lagi buat apa-apa itu. Saya sudah bilang maaf, tapi mau apa coba maaf? Coba. Masalahnya setiap kali saya maaf, Mam Tua bilang, tidak apa-apa. Sudah. Kalau fokus hanya pada kelemahan, kita tidak akan bangkit, tidak akan. Saya minta saudara bahwa kita punya kelemahan semua. Sebagai gereja, sebagai organisasi mungkin ada kelemahan. Tapi marilah sebagai gereja misioner jangan fokus pada kelemahan. Ada kekuatan. Dan kekuatan itu anugerah. Kita fokus untuk bekerja sama. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Karena maaf sekalipun juga apa, tidak apa-apa. Wih, mengirikan saudara. Itu tantangan gereja yang misioner. Kedua, di mana saya punya catatan? Kedua saudara, gereja yang misioner itu tantangannya adalah banyak anggota jemaat tidak paham misi bergereja. Kita tidak paham misi kita apa. Makanya sejak awal dalam pemberitaan ini saya sampaikan, tugas pokok, misi dari gereja adalah mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Paham itu dulu. Supaya semua tindakan, semua pikiran, semua perkataan yang tidak mendatangkan tanda-tanda kehadiran Allah, dijauhkanlah daripada kita. Karena kegagalan gereja yang misioner adalah karena banyak orang tidak paham misinya. Walaupun mungkin separuh paham, tapi bikin sama ketidak paham. Itu tantangan kita. Ketiga saudara-saudara, gereja yang misioner itu tantangannya adalah ada upaya untuk memuaskan keinginan sendiri. Padahal kita sebuah persekutuan besar. Tapi ada orang yang mungkin berupaya untuk memuaskan keinginan sendiri. Itu tantangan kita. Tandailah dia, kata firman. Tapi jangan anggap dia sebagai musuh. Tegurlah dia sebagai seorang sahabat. Tegurlah dia. Karena ada upaya. Kan kadang-kadang pendeta Yandi juga mau memuaskan keinginan sendiri. Pas minggu depan yang orang banyak-banyak itu berpendeta. Panitia dong saya yang khotbah. Itu kan upaya kasih puas keinginan sendiri. Nanti ketika panitia tidak kasih, baru saya bilang, saya tanda kamu, saya tanda.
Ada apa-apa jangan coba-coba hubungi saya. Tunggu kamu di Buku Bambu. Suka nyiur. Dan yang terakhir saudara, tantangan gereja yang misioner adalah kurangnya pemahaman diri kita sebagai bagian dari misi. Kurangnya pemahaman diri kita sebagai bagian dari misi. Saya pun maksud begini. Ada banyak orang jemaat yang tidak peduli dengan pelayanan gereja. Yang penting hari Minggu dia datang ikut gereja, cukup. Yang penting dia sudah datang ikut ibadah-ibadah, ya cukup. Jangan kasih saya lah, pokoknya saya sudah datang. Itu dia pun tantangan. Kadang-kadang kita ajak orang ikut ibadah, dia bilang pokoknya saya pima dan saya suruh doa. Suruh doa pokoknya 1 kali, ingat 1 kali saja. Nah itu masalah itu. Itu tantangan. Tapi janganlah ini 4 tantangan ini kemudian meredupkan semangat kita di tahun yang ke-50 untuk lebih lagi menjadi jemaat yang misioner. Tugas pokok kita jelas, menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga. Renungkanlah itu saudara-saudara, pulanglah dengan sukacita dan saya percaya Tuhan akan memberkatimu. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Kita angkat